NFT sampai sekarang masih memiliki ketenaran yang tinggi, terutama di masyarakat Indonesia. Mulai dari Babang Gozali yang NFT-nya yang volume transaksinya tuh sampai 14 miliar rupiah, dan Karafuru yang satunya kejual sampai 3,58 miliar rupiah, NFT tuh semakin booming gak cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Setelah denger harganya, pasti langsung banyak yang nanya, NFT sebenarnya tuh apa aja sih dan kenapa harganya bisa mahal banget? Terus buat para kaum investor pintar tapi konvensional pasti sekarang bertanya, masih layak nggak sih untuk dibeli? Apakah ini bubble yang akan meledak dan bikin NFT gak ada nilainya di depan nanti? Halo guys, nama gue Noval dan dalam video kali ini gue bakal jelasin singkat tentang 4 kegunaan NFT yang bisa bikin harganya mahal dan apakah sekarang masih layak untuk jadi aset investasi. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. BTW kalau belum nonton apa itu NFT, mampir dulu ya guys ke video kita yang ini. Baru habis itu nonton video kita yang sekarang. Buat jawab pertanyaan apakah layak atau enggak, kita bakal jawab di akhir karena kita mau ngajak kalian paham dulu nih apa sih sebenarnya kegunaan NFT dan apa yang bikin dia mahal. So, tanpa basa-basi, langsung guys kita bahas apa aja 4 kegunaan dari NFT yang bikin harganya tinggi banget. Nah, kegunaan pertama tujuannya adalah untuk koleksi yang punya use case berbeda-beda. Kalian pasti sadar kan, sekarang rata-rata NFT yang laku itu dalam bentuk koleksi dan bukan satuan doang. Jadi kalau kalian lihat nih, yang jualannya satuan, biasanya itu NFT-nya jarang laku. Nah, kondisi ini terjadi soalnya dalam koleksi biasanya ada satu yang paling langka dan harganya paling tinggi. Jadi orang pada berebut untuk mendapatkan mana yang harganya paling tinggi. Ujungnya hype-nya mulai naik dan orang-orang pada tertarik dan bertanya kok mahal terus ya? Ya jadi mereka ikutan beli dan berharap hal yang sama bakal terjadi kepada mereka. Tapi guys, di luar fenomena hype ini, kalau kembali ke poin kenapa harganya mahal, biasanya koleksi ini tuh mahal karena ada tujuan atau arti atau hidden meaning lah dibalik kegunaan koleksi ini aslinya. Kalau kita keluar dunia NFT sebentar nih, ini tuh ibaratnya kayak seorang musisi atau sebuah grup K-pop yang kayak waktu itu tuh BTS tuh, mereka ngelelang baju yang warna-warni yang dipakai di video Dynamite. Pasti kalau kalian fans K-pop tau lah. Nah, jadi waktu itu tuh mereka kayak ngelelang baju gitu, dan sebenarnya lelang baju ini tuh ada tujuan dibaliknya, yaitu untuk donasi atau support suatu badan organisasi non-profit alias badan amal. Hasilnya tuh baju-baju itu tuh kayak kejual sampai 500 jutaan, kan itu gila ya. Dan kalau kalian yang gak aware sama fashion atau entertainment pasti heran. Kenapa bisa sejual sampai segininya? Apa kabar harganya kok mahal banget? Nah, ini sama di dunia NFT yang juga tinggal diganti aja baju di kasus tadi sama NFT di kasus ini. Nah, contoh ada koleksi namanya World of Women NFT. Ini adalah salah satu NFT collection yang mahal karena supportnya terkait tujuan penciptaan NFT ini. Jadi NFT ini diciptakan untuk mendukung gerakan women empowerment dan kesetaraan gender. Jadi seluruh publikasi dan pengalihan kesempatan serta uang dari NFT ini akan dialihkan ke tujuan tersebut. Jadi intinya support pergerakan wanita mandiri. Contoh lain adalah Woman of Wonder yang intinya hampir mirip sama World of Women, tapi hasil penjualannya itu benar-benar buat donasi ke breast cancer research alias penelitian kanker payudara. Nah, karena kondisi ini jadinya para supporter woman movement pada beli, dan karena jumlahnya terbatas, balik lagi supply demand guys. Kalau jumlahnya terbatas, permintaannya naik, otomatis harusnya harganya juga naik. Di luar tujuan yang baik, biasanya juga koleksi ini laku karena memiliki sesuatu yang unik, seperti NFT collectionnya bukan cuma sekedar art pajangan. Contohnya, NFT yang dijual itu akan digunakan untuk karakter game. Jadi yang punya bisa main, atau NFT yang akan digunakan merepresentasikan tanah di dunia metaverse. Jadi intinya bagian dari game lah. Nah, atau mungkin juga NFT tersebut merepresentasikan kepemilikan terhadap suatu barang langka di dunia nyata maupun dunia digital. Contoh barang langka yang dimaksud bisa jadi seperti musisi yang sekarang banyak publikasi albumnya terbatas dalam bentuk NFT. Jadi kalau kalian sering lihat orang beli vinyl disc atau piringan hitam dengan harga mahal, NFT juga mirip kayak gitu karena musik juga udah bisa dalam bentuk NFT sekarang. Semua koleksi ini juga dijual dalam fixed supply, artinya jumlahnya terbatas, nggak bakal nambah. Jadi kayak barang koleksi, semakin tinggi demand atau ketertarikan karena terikat suatu fenomena besar, biasanya harganya juga naik. Kegunaan kedua yang bikin harganya mahal adalah NFT tersebut biasanya digunakan untuk akses spesial. Kalau zaman dulu kalian mau nge-gym atau mau dapat promo diskon hotel terus-terusan, kalian harus jadi member kan? Nah, membershipnya biasanya pakai kartu doang dan ya haknya juga terbatas dan nggak bisa di-improve lah. Nah, di NFT juga sama, cuma bedanya membershipnya ya pakai NFT dan keuntungannya bisa terus berkembang. Jadi keuntungan ini tuh tergantung arah setiran komunitasnya request apa ke project ownernya, nggak kayak yang tadi diskon hotel yang tergantung manajer hotelnya. Contoh yang paling umum dan pasti banyak orang tahu adalah Bored Ape Yacht Club. Koleksi ini langka dan hanya ada 10.000 NFT, tapi permintaannya terus naik dan harganya udah naik gila-gilaan, bahkan jadi salah satu termahal di seluruh dunia. Nah, kenapa sih NFT ini mahal banget? Jadi ini balik lagi ke poin akses spesial. Bored Ape Yacht Club dibentuk dengan tujuan bikin klub atau komunitas yang spesial.
Nah, project ownernya itu pengen bikin yacht club yang intinya kalau punya NFT itu bisa masuk ke klub yang bikin acara networking di kapal pesiar alias yacht. Kalau kalian tahu seberapa mahalnya kapal itu, pasti tahu isinya tuh adalah orang-orang kaya. Nah, kenapa permintaan terhadap NFT ini terus naik? Soalnya kalau punya NFT ini berarti bisa ketemu sama orang-orang kaya itu yang ada di kapal pesiar tersebut. Sekarang owner-ownernya Bored Ape Yacht Club NFT itu adalah bisnismen terkenal di Amerika yang mau dan gak mau dipublikasi, plus artis-artis kayak Jimmy Fallon, Eminem, Paris Hilton, Post Malone, Stephen Curry, dan masih banyak lainnya lah. Jadi orang-orang pada pengen punya NFT itu dan mau bayar mahal karena pengen bisa satu circle sama mereka dan bisa networking. Kenapa ini penting? Karena menurut gue selain kesehatan dan waktu di dunia ini yang mahal itu adalah koneksi alias networking. Makanya permintaan NFT ini naik tinggi banget dan harganya gila-gilaan mahalnya. Ditambah lagi kalau balik ke poin awal soal membership, pasti kalian mikir kenapa sih kan membershipnya biasanya murah dan harganya tetap, tapi kalau NFT ini mahal banget. Ini balik lagi ke poin jumlah NFT yang terbatas. Kalau misalnya member hotel itu unlimited supply alias selalu mencari customer baru, semakin banyak semakin baik karena hotelnya untung. Nah, tapi kalau NFT Bored Ape Yacht Club ini terbatas di 10.000. Balik lagi ke hukum supply demand, kalau demandnya tinggi tapi supply-nya terbatas, maka harganya akan naik. Tapi kalau supply-nya nggak terbatas, ya harganya tergantung yang punya atau nggak, ya nggak mahal. Jadi next time kalian lihat ada koleksi NFT yang punya akses ke suatu hal yang spesial dan emang nggak ngada-ngada, bisa tuh lihat-lihat diperhatiin buat dibeli, siapa tahu bisa dapat akses kayak gini dan nemu Bored Ape Yacht Club selanjutnya. Selanjutnya yang bikin suatu NFT itu mahal adalah kegunaan barunya di dunia decentralized finance alias DeFi. Sekarang udah banyak NFT yang bisa digunakan layaknya kripto di dunia DeFi, yaitu untuk dipinjamkan atau jadiin jaminan untuk pinjaman dan bahkan di staking atau dikunci untuk mendapat keuntungan pasif. Sekarang nih udah ada beberapa proyek DeFi yang menyediakan jasa lending NFT, jadi kalian bisa minjemin NFT atau jadiin NFT kalian penjaminan kalau misalnya mau minjem suatu kripto. Selain itu, sekarang juga udah ada beberapa platform DeFi yang memberikan akses untuk minjemin kripto buat beli NFT. Nah, nanti hasilnya bisa dibalikin sama halnya kayak kalian pakai margin atau leverage trading di pasar derivatif atau spot. Terus selain itu, sekarang juga udah banyak platform DeFi yang menyediakan NFT staking dan farming. Jadi kalian bisa ngunci NFT untuk mendapatkan keuntungan secara pasif layaknya kalian mengunci kripto. Tujuannya intinya sama sih kayak pinjam-meminjam NFT, tapi yang minjem tuh ya platformnya untuk kemudian dicairin dan dikelola dan kemudian beli lagi buat balikin ke kalian. Jadi platform yang minjem dan kalian yang minjem itu dua-duanya dapat profit karena udah mengunci dan mengelola NFT yang tadi. Nah, perlu diketahui nggak semua NFT bisa di staking atau farming, jadi itu yang membuat value dari NFT yang bisa dikunci jadi lebih tinggi. Terakhir adalah untuk fitur governance atau voting dengan memiliki hak suara terhadap perubahan yang akan dilakukan di suatu perusahaan atau proyek kripto. Zaman sekarang, perusahaan nyari dana udah nggak harus lewat crowdfunding atau lewat IPO guys, karena inovasi udah banyak banget. Salah satu inovasinya adalah melalui jualan NFT, di mana mereka melakukan initial NFT offering atau jualan NFT. Dari jualan NFT tersebut, layaknya crowdfunding atau IPO, uangnya bakal digunain untuk membangun perusahaannya. Kalau initial NFT offering, orang yang beli NFT dapat hak suara dan bisa juga kepemilikan lewat NFT itu. Biasanya penjualan NFT-nya juga dibatasin layaknya saham, jadi kalau supply-nya terbatas, permintaan tinggi, balik lagi harganya pasti naik. Dengan NFT tersebut, seorang individu bisa ikut memutuskan gimana langkah perusahaan atau pemilik proyek ke depannya dalam mengelola proyek ini. Nah, apalagi ini di dunia kripto di mana semua decentralized, jadi keputusannya dilakukan bareng-bareng layaknya punya governance token. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama guys. Apakah ini bubble alias cuma hype dan sekarang ketinggian dan apakah masih layak untuk invest? Pertama, kita jawab dulu apakah ini bubble. Menurut gue ya, untuk saat ini. Banyak trader dan analis social media trend dan NFT, contohnya yang paling terkenal kayak Gary V, dia bilang, sekarang 98% proyek NFT di 2021 adalah bubble dan bukan investasi yang baik. Gue jujur setuju, karena namanya suatu inovasi pasti akan ada bubble-nya dan normalisasi kembali. Tapi apakah akan hilang? No, sangat tidak. Gini guys, NFT itu punya kegunaan di baliknya dan layaknya inovasi biasanya tuh banyak yang ingin ikut serta tapi ngasal. Kalau kalian mau contoh, kasus ini tuh kayak .com bubble di tahun 1995-an. Nah, waktu itu banyak perusahaan teknologi yang dibentuk dan ambruk karena mulai banyak yang ngasal asal ada jargon teknologinya. Nah, ujung-ujungnya ini tuh membuat harga saham tech company pada turun waktu itu, termasuk Apple yang sekarang gede banget kan. Nah, ini kayak NFT saat ini, dimana sebenarnya kegunaannya tuh bagus, cuma sekarang banyak project owner yang ngasal dan bikin buat untung sesaat doang. Ujung-ujungnya sekarang banyak investor yang rugi karena dibeli terus tapi nggak ada manfaat NFT-nya. Nah, ini nih yang jelek. Tapi, menurut gue di jangka panjang tuh investor akan lebih sadar kalau yang gitu-gitu tuh jelek dan investasi ke NFT yang use case-nya bagus alias bermanfaat. Ini sekalian menjawab pertanyaan, apakah NFT adalah investasi yang baik?
Menurut gue untuk jawaban iya atau enggaknya itu terlalu ngasal. Soalnya layaknya aset keuangan lain, NFT tuh banyak jenisnya. Langsung jawab iya atau enggak tuh kayak ngomong apakah saham investasi yang baik, apakah kripto investasi yang baik. Nah kan nggak bisa kita jawab iya atau enggak gitu aja kan. Karena ya kalau jawab iya mereka investasi yang baik, ya pasti kita nggak menganggap adanya saham gorengan atau shitcoin di dunia kripto. Nah tapi kalau kita jawab dua aset ini bukan investasi yang baik, kita nggak menyadari adanya kripto yang fundamentalnya bagus dan juga saham-saham yang blue chip alias yang fundamentalnya juga bagus. Nah sama nih di dunia NFT juga ini. Jadi balik lagi ke poin awal terkait bubble. Kalau emang mau invest NFT-nya ya NFT yang punya kegunaan bagus. Karena bubble akan menghapus NFT yang sampah. Dan saat bubble itu meledak, nanti NFT pada turun. Nah jadi NFT yang bagus itu akan turun. Tapi NFT yang sampah itu akan hilang. Tapi di jangka panjang ya guys, pas orang sadar kalau NFT itu bagus, NFT yang blue chip alias yang bagus dalam use case dan lain-lainnya, itu nilainya akan naik lagi. Jadi kesimpulannya, NFT dengan use case bagus adalah investasi yang bagus jangka panjang. Tapi jangan lupa analisis fundamentalnya dulu ya. Kalau mau kita bikinin video analisis fundamental NFT, langsung aja komen di video ini ya guys. Semoga video ini memperjelas sedikit tentang NFT dan membantu kalian lebih memahami NFT. Kalau ada yang mau ditanyain langsung aja komen di video ini, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.